Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Agus Supriyadi Electronic Channel. Kali ini saya ada TV Advance ya, merek Advance dengan kerusakan gambar bergaris ya. Oke, kita tes dulu. Sudah dicolok. Nah, begitu TV dinyalakan ya, gambar langsung bergaris ya. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan bongkar TV ini. Apakah IC gambar yang rusak, IC vertikal ya. Karena kalau bergaris itu biasanya IC gambar ya, IC vertikal. Tapi belum tentu ya, kita akan cek semua komponen ya. Mungkin saja bukan IC vertikalnya ya. Mungkin saja ada komponen lain yang rusak. Baiklah teman-teman, kita akan bongkar TV ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru ya. Oke, kita bongkar dulu ya. Oke, kita bersihkan dulu ya, karena mesinnya banyak sekali debunya. Oke teman-teman, mesinnya sudah kita bersihkan, sudah bersih ya. Sekarang kita akan ngecek komponennya ya. Nah, inilah dia IC gambar atau IC vertikal ya, yang saya bilang dari tadi. Di sini area vertikal ya. Jadi kalau gambar bergaris itu dicek bagian sini ya, area vertikal. Kalau ini area horizontal ya. Sebelumnya kita ukur dulu tegangannya ya. Kita akan ukur dulu tegangannya. Mungkin saja tegangan vertikal tidak hadir ya. Jadi itu bisa juga membuat gambar bergaris ya. Jadi sebenarnya gambar bergaris itu banyak penyebabnya ya. Bisa dari IC gambar atau IC vertikal, bisa juga di bagian sini defleksi kalau ada kabel bagian vertikal ya, yoke vertikal ada yang putus, atau komponen-komponen di bagian area vertikal ya. Jadi kalau gambar bergaris itu tidak usah dicek yang lain ya, bagian regulator power supply atau horizontal ya, kita cek area vertikal. Bisa jadi juga IC chroma ya, IC chroma. Oke, sebelumnya kita ukur dulu tegangannya. Itu kita butuh avometer digital. Oke, TV kita colok ya, dan kita akan hidupkan. Nah, TV sudah start, artinya tegangan power supply atau regulator sudah masuk ya. Kalau ini kalau ini di prop hitam ya, kita bisa taruh di ground saja atau di pinggir tabung mesin saja. Kita ukur di bagian vertikal. Nah, tegangan power supply ya, dari trafo switching hadir 26 volt. Kita akan masuk ke
elko vertikal di IC vertikal ya. Oke, hadir 26 ya. Tuh tegangan yang lain, tegangan B+ yang masuk ke playback. Oke, normal ya, 108 ya sampai 115. Terus 11 volt ke IC ya, IC pembagi tegangan. Di sini dibagi lagi 5 volt dan 8 volt ya. Dan yang satu adalah sound 15 volt. Ini ke sound atau suara ya. Oke, semua tegangan hadir ya. Seperti bisa jadi IC vertikalnya yang jebol ya, atau yang rusak ya. Oke, kita tes ganti dulu IC vertikalnya ya, karena tegangan sudah hadir ya, tegangan semua normal hadir. Tunggu sebentar, kita cek lagi di pembagi tegangan 5 volt dan 8 volt. Oke, 8 volt hadir satu ya, dan di sini 5 volt ya. Oke, 4,98 ya, di toleransi 5 volt. Ini semua ke IC chroma ya. Oke, kita matikan TV dan kita tes ganti IC vertikalnya ya, apakah gambar sudah hadir normal atau belum ya. Oke, kita cabut dulu. Oke teman-teman, setelah selesai kita ganti IC-nya, kita akan ngetes ya. Mudah-mudahan gambar sudah bagus ya, sudah normal ya. Kalau gambar masih bergaris berarti ada komponen lain yang rusak ya. Oke, kita colok dulu. Nah, TV sudah start ya. Kita lihat gambarnya. Cek dulu gambarnya ya. Nah, ternyata masih seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan ngecek lagi apakah yang menyebabkan TV ini layarnya bergaris ya. Kita matikan dulu.
Oke teman-teman, setelah penggantian IC vertikal ternyata masih bergaris ya, masih seperti itu. Kita akan ngecek kembali tegangannya ya, tegangan yang masuk ke IC chroma atau IC program ya. Oke, kita akan ukur tegangan IC ya. Jadi dari trafo switching, jadi dia masuk 11 volt, dan di sini ada pembagi tegangan untuk transistor ya, 8 volt dan 5 volt. Kita colok dulu. Untuk probe hitam kita taruh di ground. Di sini hadir 8 volt, dan yang satunya 4,90 ya, boleh ditoleransi 5 volt. Oke, jadi tegangan IC chroma atau IC program itu hadir semua ya tegangannya. Ini kita bisa lihat gambarnya di kaca, masih bergaris ya, ini dia. Nah, untuk kerusakan seperti ini kita bisa lihat dari garis yang ada di layar ya. Jadi kita bisa tes tekan tombol menu. Nah, seperti ini ya. Kita tekan tombol menu ya. Dia seperti bergerak-gerak. Berarti IC program atau IC chroma itu bekerja, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kerusakan seperti ini boleh dibilang gampang-gampang susah ya, karena kita bisa ngecek mulai dari area vertikal. Di sini ada IC vertikal, vertikal output ya, jadi ada jalur vertikal out dari IC chroma menuju ke vertikal out ya. Jadi di sini IC vertikal out. Jika kita tekan menu dan gambar seperti bergoyang ya, berarti IC chroma atau IC program itu bekerja ya. Berarti kerusakan ada pada bagian IC vertikal dan antara IC vertikal dan lilitan CRT atau lilitan defleksi yoke ya. Jadi ini area vertikal ya, di atas dan di bawah. Bisa jadi juga kerusakan di bagian sini. Oke, sekarang kita akan ngecek untuk IC-nya ya. Cara mengeceknya, kita bisa lepas dulu solderan dari kaki satu di IC vertikal dan kita akan sentuh ya. Biasanya kalau kita sentuh, gambar yang ada di layar ya seperti ini, dia akan bergoyang-goyang ya. Tunggu sebentar, saya lepas dulu solderannya. Oke, kita lepas dulu untuk kaki satu di IC vertikal. Dan kita akan sentuh-sentuh ya di kaki satu di IC vertikal. Kita colok dulu. Dan untuk probe hitam kita taruh di ground ya. Oke, bisa dilihat sana masih bergaris ya. Oke, bisa diperhatikan ya garis di layar sambil kita sentuh di kaki satu IC vertikal. Oke. Untuk ampermeter kita set ke kali 10 ya, kali 10 kilo.
Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, jika TV ini normal ya, gambar bergaris yang ada di layar itu bergoyang-goyang ya, kalau TV ini normal ya. Nah, tapi ini sama sekali tidak ada pergerakan ya teman-teman, jadi bisa dipastikan ya, defleksi yok ada yang putus ya. Ini kita akan selidiki, kita akan cek mulai dari kabel-kabelnya ya. Oke, kita matikan dulu TV-nya. Sebentar, saya balik dulu. Nah, saya cabut dulu soket di bagian defleksi vertikal ya, dan kita akan mengukur ya. Atau bisa juga langsung ke bagian defleksi. Oke, kita set ke kali 1 dulu. Ubah. Dan kita tes untuk kabel defleksi yok itu hitam dan putih. Nah, bisa diperhatikan teman-teman ya, jarum di ampermeter tidak ada bergerak sama sekali ya. Nah, kalau kita ngetes kabelnya untuk kabel hitam di defleksi yok, ke kabel hitam ya sini. Nah, bisa diperhatikan ya, jarum di ampermeter bergerak ya, karena kita ngetes kabelnya ya. Jadi area kabel dari mesin ke defleksi itu jalan ya. Nah, untuk kabel putih oke, bagus juga ya, berarti lilitan yok atau lilitan defleksi vertikal ada yang putus ya. Nah, sekarang kita akan membongkar defleksi yok ini ya. Tapi untuk saat ini saya tidak ngerekam ya teman-teman, karena saya sudah upload di video-video saya sebelumnya untuk membongkar defleksi vertikal, bisa dicek di atas ini ya. Oke, saya bongkar dulu ya teman-teman untuk defleksinya, karena membongkar defleksi itu sangat ribet sekali, dan kalau saya ngerekam durasi video itu bisa lama ya. Oke, saya bongkar dulu ya. Oke teman-teman, setelah kita bongkar defleksinya ya, kita sudah buka semua defleksinya, defleksi yok. Ternyata lilitannya itu ada yang putus ya. Di sini ada yang berjamur ya, dan mengakibatkan lilitan ini putus. Nah, kenapa lilitan putus ya dan gambar itu bergaris ya? Kadang kalau defleksi yok yang putus ya, biasa gambar itu menyempit dan bergelombang ya. Itu kalau dia
ini apa namanya, dia sambung secara paralel ya, tapi di sini disambung secara seri. Jadi begitu putus satu ya sudah putus semua ya. Oke, bisa dipahami ya. Dan jika di paralel putus satu, misalnya putus bagian atas ya, jadi masih ada lilitan bagian bawah ya. Jadi dia itu tidak bergaris ya, tidak satu garis, dia gambar menyempit dan bergelombang-gelombang. Nah, itu disambung secara paralel ya, tapi di sini disambung secara seri ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan tes ya. Oke, dan bisa dilihat gambarnya. Oke, kita tes dulu, kita colok ya. Dan kita lihat gambarnya. Ups, sorry ya teman-teman, kita cabut dulu. Sepertinya IC-nya belum disolder ya. Yang tadi kaki satu kita belum solder. Oh iya, nah kita boleh tes ya. Kita boleh tes, kita goyang-goyang ya. Oke, kita pakai di apometer seperti tadi ya, kali 10. Lalu kita colok dulu. Nah, bisa diperhatikan gambarnya ya teman-teman. Jadi ini karena defleksinya sudah bagus ya, jadi dia tidak satu garis lagi karena kita lepas kaki satu di IC vertikal. Nah, yang saya maksud tadi seperti ini, jika TV normal kaki satu di IC vertikal itu jika disentuh-sentuh dia akan goyang-goyang ya, berarti IC vertikal ini bagus ya. Oke, kita matikan. Kita solder dulu ya teman-teman, lupa tadi ya. Oke, sip. Nah, kita colok kembali. Nah, bisa diperhatikan teman-teman ya, gambar di TV sudah terbuka ya. Oke, nah ini menu saya tekan-tekan. Oke, bro, mantap ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, TV pun menyala dengan normal ya. Oke, sip. Oke, kita tes pasang antena ya. Sebentar, kita balik dulu ya. Udah. Nah, mantap ya teman-teman. Oke, kita pasang speaker. Sip ya, bisa lihat. Oke, jadi jika teman-teman mengalami kasus kerusakan TV seperti ini bergaris ya, bisa dicek dulu, ditekan-tekan tombolnya ya, tombol menu, apakah gambar bergaris itu dia bergerak-gerak ya. Kalau dia bergerak berarti IC program ini ya, IC program atau IC biasa orang IC Micom ya, atau IC osilator ya, itu
itu sama semua karena digabung jadi satu ya. Ini bekerja ya, jadi IC ini bekerja jika gambar bergaris, tapi kalau menu ditekan-tekan, tombol ditekan, dia bergerak ya, berarti IC program bekerja ya. Artinya IC program itu bagus ya. Mungkin dicek di bagian IC area vertikal ya. Pertama kita cek dulu di bagian solderan kaki-kaki IC vertikal ya, biasanya ada yang retak. Kedua kita cek bagian elko atau kapasitor ya, biasanya ada yang melendung atau seperti hamil ya, itu kita ganti. Oke, dan cek juga IC nya, terus IC vertikal ya. Kita bisa tes seperti yang tadi saya lakukan ya, kita lepas kaki satu dari IC vertikal, terus kita sentuh-sentuh pakai probe avometer ya. Jadi bisa juga kita ukur tegangan di IC osilator atau IC Micom ya. Untuk IC ini, IC R2J10-190HA ya, seperti ini. Untuk vertical outnya itu ada di kaki 14 ya, itu kita ukur tegangan yang masuk ke IC vertikal yaitu 2,5 ya. Jadi kalau tidak ada tegangan sebesar 2,5 volt, itu bisa jadi IC nya yang yang rusak ya. Terus yang berikutnya kita cek juga di bagian defleksi yok vertikal, bagian vertikal. Kadang juga defleksi yok vertikal itu putus ya, TV bisa bergaris ya. Kalau sambungannya itu di seri ya, kalau di seri biasa ada defleksi yok TV itu disambung secara seri, ada juga disambung secara paralel ya. Jadi kalau di seri begitu putus satu ya, itu gambar bergaris ya, gambar satu bergaris. Tapi kalau defleksi yok disambung secara paralel, kalau ada yang putus satu, entah itu di atas atau di bawah, gambarnya menyempit dan bergelombang ya. Itu defleksi yok juga yang putus ya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya. Sebentar, kita lihat lagi. Nah, mantap ya. Oke, menu kita coba. Oke, mantap ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung channel saya, klik like dan subscribe channel ini ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial video selanjutnya. Saya Agus Supriyadi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap mas bro.